Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sama seperti yang dibilang Bu Tis tadi, kami semalam lebih tua karena kami lebih mempelajari, tapi sebenarnya dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara kita sudah paham sebetulnya pada konsepnya. Karena mengapa Ki Hajar Dewantara? Ini yang jadi pertanyaan. Kita boleh berdiri ya, Bu? Nggak enak kalau duduk. Pertanyaannya, kenapa untuk sosialisasi guru penggerak kita menggunakan prinsip Ki Hajar Dewantara? Mungkin pertanyaan yang sama yang kami ajukan, kenapa harus Ki Hajar Dewantara di antara segitu banyaknya tokoh-tokoh pendidikan yang mungkin ide-idenya, gagasan-gagasannya itu menarik gitu kan. Tapi yang kita ketahui, Ki HD merupakan bapak pendidikan kita. Jadi kenapa pola ini yang kita gunakan? Yang pertama, di awal kita masuk dulu apa filosofi Ki HD tentang pendidikan. Ki HD menganalogikan pendidikan itu merupakan ladang. Siswa adalah benih dan guru adalah petaninya. Intinya apa? Sekolah sebagai tempat institusi merupakan lembaga atau ladang yang akan mengolah bibit yang ada, dan guru merupakan bagaimana menyiram, merawat bibit-bibit tersebut sehingga bisa menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Satu hal yang menarik mungkin yang bisa kami itukan di sini, kita mengenal sebuah ide dari sebuah pendidikan, yaitu jangan mengajari jangan mengajari monyet untuk berenang, ikan untuk memanjat. Artinya apa? Pola dasar dari pendidikan ini adalah menuntun, bukan menuntut. Mungkin ini yang perlu kita refleksikan kembali dari apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Intinya di sini, semua anak itu punya potensi. Jangan sampai nanti ketika di hadapan kita, karena tuntutan-tuntutan yang kita berikan ke anak, sehingga kita maksa seekor monyet untuk berenang dan maksa seekor ikan untuk memanjat. Jadi ini yang mungkin perlu kita pahami kembali. Dari dasar pemikiran inilah, maka pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang dijadikan sebagai dasar kembali untuk mengingatkan kita, untuk merefleksikan kita, tugas dan peran tanggung jawab seorang guru. Ada 5 poin di sini yang akan dibahas dengan konsep-konsep pemikiran Ki HD. 3 poin mungkin akan saya yang memberikan, 2 poin akan dijelaskan oleh Bu Tisna. Yang pertama yang tadi, mendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Seorang guru harus memiliki jiwa membersamai proses tumbuh dan kembangnya anak tanpa ada unsur paksaan sesuai dengan pola kita. Karena disadari, anak punya polanya sendiri, anak punya potensinya sendiri, dan anak itu punya bakat yang perlu dikembangkan. Kejelian kita lah sebagai guru yang akan menumbuh kembangkan bakat tersebut sehingga dia bisa menjadi orang yang sukses. Untuk pendidikan budi pekerti itu akan disampaikan nanti oleh Bu Tisna karena ranah beliau di sana. Yang kedua, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang kita maksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam adalah potensi, bakat, passion yang sudah dimiliki anak dari kecil. Jadi 36 anak yang kita hadapi, mereka memiliki kodrat alam yang berbeda. Jangan sebuah hal yang mustahil ketika kita menyeragamkan sebuah hal yang berbeda. Artinya tanggung jawab kita sebagai guru untuk mencari variasi-variasi sehingga perbedaan-perbedaan tersebut bisa terwadahi. Jadi Bapak Ibu, untuk pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini, seperti yang saya bilang tadi, kodrat alam berarti potensi yang dimiliki oleh seorang anak, dan kodrat zaman artinya gini,
Saya terbayang ketika ada sebuah wawasan dan ada gagasan dari kita semua terkait permasalahan peniadaan HP dalam pembelajaran. Sebetulnya ini yang dituntut di sini. Anak-anak yang kita ajar sekarang merupakan zaman anak-anak yang terlahir di zaman milenial. Tidak mungkin kita mengembalikan mereka ke zaman kolonial. Iya, artinya mereka lahir di zaman yang terang. Tidak mungkin kembali mengajarkan mereka dengan pola yang gelap. Kan itu intinya. Apa tugas kita? Intinya di sini, bagaimana memfasilitasi anak sehingga mereka bisa menggunakan HP tersebut dengan cara yang cerdas dan cara yang kreatif, sehingga HP itu bermanfaat. Inilah tugas kita. Jadi jangan batasi. Anak nggak boleh. Ketika semangat belajar mereka sudah muncul, maka kita membersamai proses mereka dalam kegiatan sehari-hari. Kita menjadikan membersamai proses mereka dalam kegiatan perkembangan pendidikan mereka. Guru menjadi teladan bagi mereka. Yang terakhir yaitu Teguh Handayani, berarti guru menjadi pendorong, guru menjadi teladan. Kita adalah role model bagi siswa. Artinya, ketika kita mencontohkan kedisiplinan, maka kita harus disiplin terlebih dahulu. Karena inti dari pendidikan adalah teladan. Inti dari pendidikan adalah menuntun. Contoh, kita akan sukar berteriak-teriak untuk disiplin ketika ada dari kita yang tidak disiplin. Apapun aturan yang kita terapkan akan menjadi buyar jadinya. Ketika apa? Guru tidak mampu untuk menjadi disiplin. Nah, guru tidak mampu menjadi teladan. Untuk materi saya mungkin sampai di sana. Kami lanjutkan kepada Bu Tisna yang tentang budi pekerti. Pertanyaan nanti. Silakan Bapak Ibu. Cuma kembali lagi tadi kami tua semalam. Jadi ketika tidak ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita diskusikan bersama dan kita cari solusinya bersama, mungkin kita nanti akan kembalinya ke Kepsek juga sebagai pengajar praktek gitu. Ya, silakan Bu Ezi. Silakan Bu Ezi. Takutnya nanti tidak kedengaran sama Pak John dan kawan-kawan di belakang. Ya, dan yang merekam pun tidak ada di sekitar. Baik, sebenarnya dari penyampaian Bu Mary, Miss Mary, sama Bu Tisna, dari awal tadi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak saya. Tapi karena dilarang tadi mengerinyut. Otak apa namanya tadi Bu Tisna? Ada teguran ya. Otak limbik. Otak limbik saya terkerinyut sedikit. Tapi saya tingkatkan lagi supaya tidak berkerinyut. Nah, andaikan kita tahu begitu kompleksnya ya menghadapi siswa. Mungkin dulu saya memilih jurusan Bu Tisna itu lah. Ya. Bimbingan konseling. Jadi Bu Tisna itu beruntung sekali jadi guru. Karena ilmu-ilmu yang Bu Tisna timba selama ini itu memang mendukung ya untuk bagaimana kepada siswa apalagi kepada anak. Yang mana itu gambar limbik-limbik tadi itu sudah kita lakukan kepada anak kita. Iya. Itu kita makanya Bu Tisna ini nggak mau membentak gitu kan, karena dia sudah tahu ilmunya, ya kan? Kalau kita selama ini kita dari latar belakang keluarga yang bapak agak strict, bukan agak ya, strict, disiplin sekali sehingga orang mengatakan saya anak seorang angkatan, padahal tidak. Bapak saya biasa-biasa saja, tapi sangat disiplin. Sampai semuanya lah, makanya sampai sekarang saya meniru bapak saya. Semua
benda-benda harus berada di sekitar saya. Apa yang dibutuhkan ada dalam loji saya ini. Tapi kalau pinjam 1000 kali sehari boleh, tapi kembalikan. Nah, itulah. Sehingga kawan saya di sebelah dia agak takut-takut juga dengan saya. Mana gunting saya? Mana apa saya? Semuanya saya minta lagi. Kertas saja hilang, panik saya. Itulah, itu kan makanya dibilang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda kan. Oh ya, kemudian kita juga dididik dulu oleh guru yang paradigmanya itu menyamakan perlakuan. Ya kan? Semua kita diperlakukan, ada yang semua nama hewan di kebun binatang ada panggilannya kepada kita kan? Sampai kita kuliah, barok, kamu kabau, apa yang kamu katakan. Itulah yang tersimpan, terekam di kepala kita. Kita dibesarkan, diberikan dengan aturan-aturan yang seperti itu. Itu zaman kalam, ya kan? Sekarang kita sudah ke zaman yang terang. Ki Hajar Dewantara itu dia sayap-sayap Ki Hajar Dewantara yang berdua di depan itu. Ini ada bapak kita juga, Bapak Jamal, adik Ki Hajar Dewantara. Terus itulah tidak bisa kita pungkiri dalam kita memberikan aturan, dalam kita mendidik siswa dan anak kita di rumah, memang tidak bisa kita bohongi. Masih paradigma lama itu yang notabene yang kita lakukan, yang kita berikan ke anak-anak kita. Nah, sekarang kita diminta untuk memahami karakter. Siswa yang 36 atau 30 orang itu tidak boleh diperlakukan sama. Harus berbeda, harus kita pahami. Ini diperlakukan seperti ini anaknya nggak boleh nggak boleh. Ada yang nggak boleh disanjung juga anak kita, nggak boleh dipuji. Kalau dipuji ngerinyut limbiknya, lari limbiknya. Nah, jadi Bu Tisna, nampaknya sekarang kita sebagai guru memang cenderung mengalah begitu kepada siswa, mengalahkan segala keegoan kita. Memberikan segala kelembutan kita. Karena tadi takutnya kita itu melapor siswa kepada Bu Tisna di ruangannya kan, Bu Ezi itu sedikit-sedikit ini, alah dole gola Bu Ezi. Tapi lu tadonga sampai gini apa ya gelar Bu Ezi. Bu Tisna nggak mau membocorkan, tapi cari tahu yuk gelar kita masing-masing. Jadi anak itu membocorkan kekurangan kita kepada Bu Tisna ternyata, saudara-saudara. Ibu-ibu, tapi itulah kami dengan segala kelemahan kami, ini beruntung sekali hari ini mendapatkan ilmu ini kan. Tentu kami tidak mau berada dalam kegelapan itu. Kami juga mau terang, Bu Tisna dan Bu Mary. Untuk itu terangilah kami. Nah, ini gerak kalau kami. Jadi ini bagaimana cara kami untuk menghilangkan keegoan ini, mengalah kepada siswa, memberikan kenyamanan. Tapi kenyamanan yang kami berikan itu memberikan peluang kepada siswa untuk meremehkan kita, para guru-guru di sekolah ini. Jadi bagaimana ya, setuju ya ibu-ibu? Apakah memang itu yang diminta oleh pemerintah zaman sekarang? Murid bisa bermain di bawah kelembutan kami para guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan yang sangat panjang Bu Ezi, bahkan lebih panjang mungkin dari narasumbernya. Terima kasih. Sebetulnya bukan PR-nya Bu Ezi aja, tapi juga PR kita bersama. Seperti yang tadi, karena untuk penerapan ini butuh latihan yang sangat luar biasa bagi diri kita sendiri. Tapi intinya adalah refleksi diri. Ketika kita sudah sadar dengan konsep ini, kita bisa mengukur diri. Tengok lagi ke belakang, hal-hal apa yang kita udah salah lakukan. Mungkin kontrol emosi itu butuh latihan ya, sangat besar, karena seperti apa yang dibilang dari materi yang disampaikan oleh Bu Tisna tadi, karakter itu tumbuh dari pola yang sudah bertahun-tahun dan itu sudah menetap dengan kebiasaan kita. Merubah pola itu kita juga butuh waktu. Jadi tidak mungkin setelah selesai memahami materi ini dan besok kita langsung berubah. Artinya apa? Kita juga perlu membiasakan, mempolakan. Tapi yang paling pentingnya
seperti apa? Ketika kita sudah mau terpancing emosi, kita balik lagi. Kenapa? Anak ini berbeda loh. Kita tidak bisa memperlakukan sama. Artinya perlahan jujur di awal mengenal materi ini rasanya ada muncul tanda Mission Impossible. Ada langsung muncul quotationnya di kepala, Mission Impossible. Kenapa Mission Impossible? Rasanya susah. Kita satu orang loh, anak yang akan kita hadapi adalah ratusan orang. Minimal kita satu orang dengan 24 jam itu menghadapi lebih dari 200 orang. 200 orang. Terbayang rasanya bintang-bintang di kepala, bagaimana harus menahan ego, harus memenuhi semua kebutuhan anak. Tapi yakinlah Bu Ezi, pada tahapan awal itu yang akan terjadi. Pada tahapan awal ketika baru memahami ini, lebih-lebih dengan adanya sebuah filosofi sebuah ikon dari sekolah penggerak itu menghamba pada anak yang sangat kontroversi. Artinya kita menghamba pada murid. Kan itu istilah dari sekolah penggerak. Yang ini sangat memunculkan dua hal yang sangat berbeda. Artinya dua hal yang sangat banyak langsung muncul. Kenapa harus menghamba? Kata-kata menghamba bisa kita pakaikan kepada Tuhan. Ini yang muncul pertama. Cuma ketika kita analogikan ke arah yang positif, kita larikan ke arah yang positif, kita bisa paham. Artinya pola yang akan kita terapkan, patronnya adalah anak. Artinya metode yang kita terapkan di dalam kelas, artinya kita harus menengok lagi bagaimana cara belajar anak. Seperti yang betul saya sebut, ada cara visual, audio visual, juga kinestetik. Artinya mungkin di pertemuan pertama yang kita dominasi di anak di kelas, kita harus tahu. Artinya variasi tindakan harus kita lakukan. Ketika kita sudah bawa sesuatu ke dalam kelas dengan pola yang seperti ini, perlahan-lahan kalau biasanya tingkat emosi kita 70%, paling tidak untuk berikutnya menurun 69%. Untuk berikutnya menurun lagi 68%. Apakah harus total berubah keseluruhannya? Rasanya sulit. Makanya kita harus perlahan-lahan dan penuh kesabaran, itu harus berubah. Itu harus, ini yang harus kita tekankan. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, atau bisa tambahan dari Bu Ed. Oke, kita masuk materi yang selanjutnya tentang budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tisna tentang perubahan paradigma, keyakinan kelas, dan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi intinya seperti ini, pada kebutuhan dasar, sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tisna tentang kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi setiap kasus yang ada, setiap kasus yang muncul di anak-anak kita, ini tugas kita untuk menanyakan atau menganalisa. Ketika mereka buat masalah, berarti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Ini intinya. Berarti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Contohnya, ada Anto yang mungkin membuli di sekolah. Dia melakukan pembulian. Artinya kita sebagai guru tidak langsung memberikan hujatan atau penghakiman terhadap kasus yang dia lakukan. Maka kita sebagai guru harus menanyakan terlebih dahulu. Mungkin ketika dia membuli, ternyata di keluarga ini dia hidup di lingkungan yang sangat keras, sehingga muncul keinginan untuk bertahan hidupnya. Ini yang harus kita analisa terlebih dahulu. Atau ketika si Anto ini melakukan pembulian, ternyata dia hidup dengan keluarga yang broken home. Jadi di sana dia melakukan sebuah kegiatan karena pengen diperhatikan. Artinya kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Anto ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi ini tugas kita untuk menanyakan ketika anak berkasus, maka kita harus mencari dulu kebutuhan apa yang sebetulnya tidak terpenuhi oleh anak, sehingga dia melakukan sebuah permasalahan atau sebuah tindakan yang rasanya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Oke, ini yang tugas utama kita. Ada guru memiliki 5 posisi kontrol. Pada dasarnya seorang anak itu tidak bisa kita tidak bisa mengontrolnya, karena kontrol tersebut ada pada diri sendiri. Ketika kita membuat aturan dan kita merasa mengontrol anak tersebut, intinya pada poin itu
membiarkan dirinya dikontrol. Anak membiarkan dirinya dikontrol. Ketika muncul perlawanan atau ada anak yang menentang, artinya pada saat tersebut dia tidak ingin dirinya dikontrol. Kenapa? Maka di sini tugas kita seorang guru harus pahami ada 5 tahapan, ada 5 stage di sini untuk posisi kontrol. Yang pertama, kita bisa menganalisa di tahapan mana kita sekarang. Tahapan pertama itu guru berlaku sebagai penghukum. Ketika muncul anak, ingat peraturan. Ini bahasa yang kita keluar. Kalian telah melanggar peraturan. Kita langsung menghujat dengan sebuah aturan-aturan. Kan ibu kecean dari tadi melawan Jo. Maka posisi kita baru pada tahapan pertama. Kita memposisikan kita sebagai penghukum. Efek dari penghukum akan memunculkan rasa kekecewaan, akan memunculkan dendam, dan juga memunculkan sebuah hal yang tidak baik dengan anak. Pada posisi kontrol yang kedua, itu pembuat orang menjadi bersalah. Pada posisi ini biasanya guru berbicara dengan nada yang lebih lembut, lebih lunak. Artinya apa? Ibu kecewa loh nak. Ibu sudah berikan ini, ibu kecewa loh nak. Artinya kita menghujat anak tersebut, tapi dengan nadanya yang sangat lemah, gitu kan? Nadanya sangat lembut. Apa yang diakibatkan dari ini? Anak akan merasa bersalah sehingga mungkin akan mematikan dia melakukan sesuatu karena pengen membuat orang bahagia, bukan karena motivasi dari dalam. Posisi yang ketiga yaitu menjadi teman. Seperti apa? Oke, mari ibu jelaskan. Kalau ibu gini. Ibu kan sudah bilang sama kamu, baik seperti inilah posisi teman. Tapi efek pada posisi kontrol pada teman, mereka nanti akan menganggap kita sama. Ini intinya. Jadi efeknya tidak akan bertahan lama. Posisi kontrol yang keempat adalah seorang guru itu menjadi monitor atau pemantau. Setelah ibu perhatikan, maka ini loh, kita sudah sesuai ini intinya. Maka posisi kontrol yang kelima yaitu tentang manajer. Inilah posisi kontrol yang seharusnya. Pada posisi manajer, kita bisa mengadap keempat posisi kontrol tersebut. Kita pakai posisi kontrol menjadi orang merasa bersalah, tapi kita harus berikan solusinya seperti apa. Ini yang dalam posisi manajer. Jadi seorang manajer itu memberikan solusi, menanyakan keyakinan, menanyakan sebuah kebutuhan. Ini sudah terpenuhi pada posisi manajer. Maka harapan kita semua, guru-guru SMA 1 Kecamatan Payakumbuh, ini bisa semuanya pada posisi manajer. Oke. Dalam 5 posisi kontrol, maka untuk pembahasan kasus kita mengenal sebuah bentuk segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses yang tujuannya adalah menciptakan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan menjadi lebih baik. Jadi kita nggak fokus kepada kesalahannya, tapi kita fokus kepada solusi yang ditawarkan dari kesalahan tersebut. Tujuan dari segitiga restitusi, kita bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, ini tujuannya. Berarti kita nggak fokus kesalahannya, tapi kita belajar dari kesalahan ini untuk masa depan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita nggak menengok ke belakang, yang terjadi silakan terjadi, dari apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang.